Dia bahkan nginep di kandang sapi atau kandang ternak dari sang syekh itu supaya dia mau menjadi orang yang pertama masuk dalam majelis itu. Alasannya apa? Kalau dia cepat datang, dia punya banyak waktu untuk bertanya banyak hal kepada sang guru. Ada sebuah pendapat dari tokoh kita, Dr. Adian Hussein, ya, bahwa ketika membangun sebuah sekolah itu yang paling pertama dulu adalah gurunya. Sebelum infrastrukturnya. Iya. Apa yang kita coba setting di madrasah itu dengan memberikan porsi yang lebih kepada tahfidzul Quran dan pembelajaran yang terkait dengannya, itu membuat mereka tertarik ya untuk memasukkan anak mereka ke tempat kita. Infrastruktur yang megah, mewah, bahkan bisa katakan lengkap, ya, tanpa kemudian diikuti dengan guru-guru yang punya kapabilitas, ya. Maka tidak ada artinya semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersua kembali di program Mim Talk yang akan membahas seputar dunia pendidikan dan tema menarik lainnya. Dan seperti biasa, kali ini bersama saya ada Ustadz Faisal Abdurrahman. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz Muhtadin Akbar. Kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dan ada Ustadz Arcan Syam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Nah, kita sudah banyak pembahasan ini ya. Ada 2 episode sebelumnya kita bahas tentang fenomena, tentang apa ya? Tentang menghafal. Ya mungkin persepsi orang tua ya. Nah, ini masih lanjut sih tentang persepsi orang tua. Mau memasukkan sekolah, pilih karena fasilitasnya ada apa gitu ya. Pokoknya itu dulu lah. Kira-kira apa ya? Sebaiknya orang tua memilih sekolah itu seperti apa standarnya? Gimana? Mungkin enggak apa-apa kalau saya memulai dari fenomena seperti apa para ulama kita dulu saat menuntut ilmu. Betul. Ya. Kalau kita melihat di beberapa literasi yang kita dapat akses, kita bisa baca, jika kita melihat di beberapa buku referensi gambaran para ulama kita atau bahkan para sahabat, ya mungkin yang paling menonjol dalam hal ini seorang siapa? Abdullah ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas ini ikon di dalam cerminan seorang penuntut ilmu yang teladan. Di usia beliau masih belia, beliau ajak teman-temannya yang seumuran dengan beliau ya untuk menuntut ilmu kepada para sahabat-sahabat Nabi. Tapi ya layaknya seperti anak-anak biasa diajak untuk bermajelis ilmu, kayaknya sebuah pemandangan yang begitu membosankan ya di dalam majelis ilmu. Di umur-umur yang kita harus berekspor keluar, bermain kelereng, ya mengejar layangan, ya dipanggil untuk menuntut ilmu, kayaknya ntar dulu lah. Tapi karena beliau ya begitu tahu kemuliaan ilmu itu sehingga umumnya anak-anak ya bermain, namun beliau menghabiskan waktunya untuk bermulazamah pada Rasulullah, pada sahabat-sahabat. Nah, suatu ketika beliau ingin menuntut ilmu, mendapatkan sebuah riwayat hadis dari sahabat, beliau sampai harus tidur menunggu di depan rumahnya sahabat tersebut, ya di siang hari, karena berhubung ya ini waktu di mana sang sahabat itu masih tertidur atau tidur istirahat siang, ya konsekuensinya beliau harus tunggui, dan itu tidak menjadi sebuah penghalang ya bagi beliau untuk ya mencari hadis dari sahabat tersebut. Sampai beliau dengan sederhananya tertidur di depan rumah sahabat tersebut, kemudian tersapu dengan angin yang membawa debu, sampai kemudian sahabat itu keluar dari rumahnya, ya kaget ya, apa yang menghalangi engkau wahai Abdullah bin Abbas untuk mengirimkan orang saja ya agar saya yang mendatangimu, sebab beliau ini kan Abdullah bin Abbas ini kan sepupu Rasulullah SAW, keluarga Nabi SAW, sehingga perlu dimuliakan. Tapi beliau menegaskan bahwa tidak, ya ini yang seperti ini pun tidak mengapa beliau rasakan harus berdebu-debu, harus bercapek-capek ya untuk mengambil ilmu dari sahabat tersebut. Saya membutuhkan ilmu, ya
Jadi ilmu itu memang didatangi, ilmu yang didatangi. Kalau melihat dari generasi setelah sahabat itu lebih banyak lagi, kejadian luar biasa dan kesederhanaan mereka di dalam menuntut ilmu. Ada seorang ulama yang diambil ilmunya ini di rumahnya itu dia selalu adakan majelis ilmu. Kemudian di samping rumahnya itu ada kandang ternaknya. Kandang ternaknya. Ya, sebagaimana mindset kita kalau kandang ternak itu ya hewan ternak. Pasti bau. Pasti bau, bau pesing lah, bau kotorannya lah, bercampur aduk di situ. Tapi sang murid dari sang syekh ini karena tahu model majelisnya sang syekh ini dipenuhi dan dibanjiri oleh lautan manusia, dia tidak mau selalu datang terlambat. Ya, dia bahkan nginep di kandang sapi atau kandang ternak dari sang syekh itu supaya dia mau menjadi orang yang pertama masuk dalam majelis itu. Alasannya apa? Kalau dia cepat datang, dia punya banyak waktu untuk bertanya banyak hal kepada sang guru. Proses-proses seperti ini itu kita tidak bisa nafikan telah dirasakan oleh para pembesar-pembesar manusia yang hidup sebelum kita yang menghasilkan orang-orang hebat di dalam keilmuan. Tidak terkecuali juga Imam Syafi'i, seorang anak yatim yang diurus oleh ibunya dalam proses menuntut ilmu dengan penuh kesederhanaan di dalam fasilitas. Nah, walaupun tentu saja di dewasa kita hari ini kan kita tidak menafikan juga seperti apa peranan dari fasilitas itu, harus kita perhatikan untuk menunjang keilmuan itu bisa sampai dengan baik ke anak didik kita. Seperti itu. Jadi intinya jangan dulu melihat fasilitasnya tapi melihat seperti apa gurunya, seperti apa suasana yang ada di dalam, karena dengan seperti itu dampaknya lebih besar ya. Karena itu akan lebih membuat dengan memahami makomnya atau kedudukan ilmu itu, maka mungkin rintangan-rintangan itu akan dipandang kecil. Jadi perlu memahami ilmu itu sendiri seperti apa sih keutamaannya. Seorang orang tua atau mungkin anaknya ketika dia sudah pahami ini apa yang akan dia lakukan di tempat tersebut, seperti apa interaksinya dengan ilmu, maka sekira menjadi satu hal yang wajar itu ketika di dalam sebuah pesantren misalnya atau pondok misalnya itu ada masalah-masalah. Riak-riak yang terjadi di lingkungan pondok itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Yang ketika tujuan besarnya itu dia pahami dengan baik, maka yang kecil-kecil ini mungkin tidak menjadi sebuah penghalang. Bukan sebuah masalah yang besar. Bukan menjadi masalah tapi yang ada besar. yang lebih utama dari itu semua. Ada yang lebih utama. Ustaz Muhtadin, gimana? Memang betul bahwa sebagian orang tua itu ketika memilih sekolah untuk anaknya, salah satu yang menjadi pertimbangan kuat mereka adalah fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Dan kita tidak memungkiri bahwa fasilitas tersebut bisa mensupport proses berjalannya pendidikan dan pembinaan yang ada di sekolah tersebut. Tapi kita katakan bahwa fasilitas bukan menjadi yang pertama dan utama. Bukan itu. Kita lupa bahwa belajar dari generasi salaf kita dengan segala keterbatasan yang ada, tapi mereka lahir menjadi orang-orang besar. Bahwa ternyata di balik kesederhanaan itu ada kekuatan. Ini juga bukan berarti bahwa tiap kita para pelaku pendidikan itu tidak kemudian terus melakukan perbaikan, tidak. Akan tetapi ketika kita mencoba untuk melihat atau memilih sekolah yang tepat untuk putra-putri kita, maka fasilitas itu menjadi nomor sekian. Yang paling penting adalah muatan apa yang kemudian diajarkan dalam hal ini kurikulum dalam sekolah tersebut. Siapa yang mengajarkan dan membersamai anak-anak kita. Karena apalah kemudian artinya fasilitas yang lengkap, kemudian anak-anak kita justru tidak terajarkan dengan baik dari sisi akhlaknya, kemudian bagaimana kecintaan mereka terhadap Al-Quran dan seterusnya. Kita belajar dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mungkin termasuk atau tidak termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam.
dan beliau termasuk yang tanda petik sahabat yang miskin dengan fasilitas yang sangat terbatas ya, tinggal di Masjid Nabawi, tapi ternyata dalam waktu yang sangat singkat membersamai Rasulullah SAW, ya beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, artinya bagaimana orang tua itu ya bisa bekerja sama dengan baik ya dengan sekolah untuk menanamkan kecintaan dulu ya kepada anak-anak terhadap ilmu dan Al-Qur'an. Ya. Kemudian pihak sekolah ya ada sebuah pendapat dari tokoh kita Dr. Adian Hussein ya bahwa ketika membangun sebuah sekolah itu yang paling pertama dulu adalah gurunya sebelum infrastrukturnya. Iya. Karena infrastruktur yang megah, mewah, bahkan bisa katakan lengkap ya, tanpa kemudian diikuti dengan guru-guru yang punya kapabilitas ya, maka tidak ada artinya semua itu. Ya. Dan sebaliknya guru-guru yang hebat ya dengan fasilitas yang sangat sederhana ternyata terbukti dari lintas zaman, lintas generasi tetap mampu menghasilkan ya orang-orang hebat dalam berbagai bidang ya, dalam berbagai bidang. Kalau kita melihat bagaimana kejayaan umat Islam di dinasti Abbasiyah misalnya, tentu kita katakan pada fasilitas pendidikan di zaman itu ya berbeda dengan fasilitas pendidikan hari ini ya, termasuk universitas-universitas yang ada di negeri-negeri Muslim ya, negeri-negeri Islam hari ini. Tapi kemudian kita belum mendapatkan ya hasil dari fasilitas yang super lengkap hari ini yang mampu menyamai ya para ilmuwan Muslim di zaman itu ya dengan fasilitas yang sangat sederhana. Ya, maka singkatnya, sederhananya kita katakan bahwa memilih sekolah itu fasilitas memang cukup penting, tapi itu bukan menjadi nomor yang pertama dan bukan yang utama. Ya, tapi bagaimana muatan kurikulum ya yang diajarkan di sekolah tersebut dan siapa-siapa yang kemudian akan mengajarkan kurikulum itu. Baik. Jadi kurikulum dan gurunya. Nah, untuk pendidikan anak usia dini atau di Kutab lah atau PAUD, seperti apa kurikulum yang kita berikan kepada anak-anak kita? Jadi sebelum kita melangkah ke kurikulum, tentunya kita lihat juga keadaan sekarang ini bahwa lembaga-lembaga pendidikan memang kebanyakan berlomba-lomba untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitasnya. Karena orang tua ini memasukkan anak itu ada dua versi. Yang pertama itu ada yang melihat fasilitas dulu, bagaimana fasilitasnya, keadaan kelasnya misalnya, apakah ada AC-nya atau seperti apa, supaya menunjang bagaimana nanti anak-anak saya belajar di lebih kondusif belajar di kelas. Dan ada juga memang orang tua memprioritaskan sistem di kurikulum tersebut, sistem yang berjalan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Jadi dua fenomena ini harus kita sebenarnya kita sikapi bersama, bahwa yang paling penting itu adalah sistem yang berjalan atau sistem kurikulum yang berjalan di sekolah tersebut. Nah, itu yang penting. Ya, itu yang sangat penting. Tapi tentunya kita tidak menafikan bahwa fasilitas memang tentunya juga menunjang bagaimana anak-anak kita belajar di dalam kelas misalnya, seperti itu. Jadi juga sangat berpengaruh dengan kurikulum yang kita terapkan juga di sekolah, ya. Terutama kurikulum yang afiliasinya memang ke Al-Quran, seperti itu. Ya. Di Kutab sendiri kurikulum terbesarnya seperti apa, Ustaz? Mungkin ada gambaran? Ya. Di Kutab sendiri itu kurikulum yang kita terapkan selama di Kutab, yang pertama itu adalah kurikulum tentunya Al-Quran. Al-Quran kita anak-anak diajarkan tahsinul qiraah, bagaimana dia dasarnya belajar Al-Quran melalui metode Iqra, kemudian membaca, menghafal dan mentadabburi Al-Quran tersebut. Mungkin ada orang tua atau pemirsa yang bertanya-tanya, Kutab itu sendiri apa sebenarnya? Kutab sendiri itu adalah lembaga pendidikan memang fokusnya setara dengan anak usia SD, di mana di usia tersebut di kelas 1 di usia 6 tahun sampai pendidikan 12 tahun. Pendidikan Al-Quran yang ada di Kutab ini
bersumber dari atau pendidikan kurikulum ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kita kaji sedemikian rupa supaya pendidikan itu atau pendidikan kurikulum ini bisa masuk di usia anak 6 sampai 12 tahun. Ya. Jadi pendekatannya untuk anak-anak memang ya. Untuk anak kita. Porsinya berapa, Ustaz? Mungkin ada presentasi ya, atau apa? Untuk porsi pendidikan Al-Quran ini kita mengusahakan bahwa ketika anak selesai di kitab ini bisa menyelesaikan hafalan sebanyak 7 juz mungkin. Tentunya tidak semuanya yang bisa menyelesaikan, tapi kita berusaha bagaimana kita ini selesai bisa menghafal 7 juz mungkin insyaallah. Target. Ya. Di madrasah sendiri, Ustaz, seperti apa kurikulumnya ya? Karena mungkin ya kalau dilihat fasilitas ya kita sedang dalam terus perbaikan, tapi ini intinya memilih sekolah itu bukan fasilitasnya, tapi lebih melihat Ustaz tadi bilang tadi ya kurikulum dan siapa yang mengajar. Karena pembelajaran atau porsi yang terbesarnya untuk di madrasah tahfidz Al-Quran ini adalah Al-Quran, sehingga memang settingan waktu dan settingan kurikulum itu banyak terporsir ke program tahfidz Al-Quran. Ya, program tahfidz Al-Quran. Di seharian agenda santri itu memang dikondusifkan untuk mengikuti agenda halaqah ya, majelis di dalamnya mereka murojaah hafalan dan menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Sehingga kalau mau dipresentasikan ya tahfidz Al-Quran di madrasah ini porsinya ada sekitar 75-80% kegiatan tahfidz Al-Quran. Adapun selebihnya itu kita mencoba untuk mengemas dalam bentuk sajian ilmu-ilmu dasar di seputaran ilmu syar'i. Ya, bisa dalam bentuk ceramah atau ta'lim yang melibatkan seluruh santri dan seterusnya. Jadi dilatih ceramah gitu. Termasuk santri-santri kita itu kita coba untuk latih karakternya untuk bisa tampil di hadapan teman-temannya dalam bentuk membacakan hadis-hadis atau mungkin kultum. Ada yang bahkan kita sudah latih untuk bisa berkhutbah seperti itu. Ya. Itu sudah ada yang khutbah di di beberapa event perlombaan juga kita sudah ikutkan. Ya, ceramah-ceramah kalau dalam bentuk porseni santri, bahkan olahraga dan seninya santri juga mereka ikut terlibat meramaikan, termasuk di kegiatan-kegiatan bulanan yang menampilkan penampilan santri. Ya, penampilan santri. Karena sebagai informasi juga di madrasah tahfidz Al-Quran Imam Malik itu ada program bulanan yang menjadi favorit santri, yaitu Best of the Moon, gitu ya. Jadi di Best of the Moon ini ada santri yang teladan, ada ustadz yang teladan, ya, dan seterusnya. Itu kita pilih sekali sebulan, kemudian dikemas dalam bentuk acara makan bareng, ya, ada penampilan dari santri dan seterusnya. Apa yang paling menarik atau apa yang paling membuat santri atau orang tua memilih madrasah itu sendiri? Iya, dari sebahagian interview juga lalu yang kami adakan dengan orang tua santri saat proses rekrutmen penerimaan santri baru, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang tua dengan kegelisahannya, kegundahannya, melihat anak-anaknya, termasuk anak mereka, anak di lingkungan tempat tinggal mereka, itu jauh dari Al-Quran. Dan lembaga-lembaga pendidikan juga yang umum itu kemudian tidak memberikan jawaban, tidak memberikan solusi dari permasalahan jauhnya anak-anak mereka dari Al-Quran. Dan mereka melihat bahwa apa yang kita coba setting di madrasah itu dengan memberikan porsi yang lebih kepada tahfidzul Quran dan pembelajaran yang terkait dengannya, itu membuat mereka tertarik untuk memasukkan anak mereka ke tempat kita, karena memang kita itu konsennya ke
tahfidzul Quran untuk setingkat madrasah atau setingkat SMP ini. Seperti itu. 70% ya? 80%. Iya, bisa lebih malah karena untuk sajian pelajaran umum yang mereka akan dapatkan mereka akan dapatkan pelajaran umum untuk persiapan ujian itu nanti di tahun ketiga. Kita settingnya seperti itu. Tahun terakhir. Di tahun ketiga, tahun terakhir hanya untuk persiapan untuk ujian sekolah atau ujian yang terkait dengan kelulusannya seperti itu. Ya, jadi 70% atau 80% waktu yang dihabiskan oleh anak-anak kita di madrasah ini itu lebih ke Al-Quran, hafal dan murojaah itu sendiri. Nah, lanjut di madrasah aliyah. Apakah madrasah aliyah ini itu lanjutan dari madrasah tahfidzul Quran atau dia berbeda, Ustaz? Dikatakan lanjutan juga iya, dikatakan berbeda juga iya. Kurikulum yang ada di madrasah aliyah sendiri itu tetap yang pertama menonjolkan pembelajaran Al-Quran. Sekalipun mungkin yang menjadi pembeda dengan madrasah tahfidzul Quran adalah kita di madrasah aliyah target hafalan santri itu hanya 10 juz. Oh, 10 juz. Ya, kalau tadi di madrasah itu targetnya 30 juz. 30 juz ya? Iya. Oh, jadi kalau madrasah tahfidzul Quran 30 juz, kalau di madrasah aliyah itu 10 juz. 10. Sekalipun dengan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa dikatakan 50% dari santri-santri kita juga ya mampu menyelesaikan hafalannya 30 juz, lebih dari target itu. Namun kita membuat kurikulum target minimal hafalan santri lulusan madrasah aliyah itu 10 juz. 10 juz. Iya. Kenapa 10 juz? Karena kita lebih menitik beratkan bagaimana pemahaman Al-Quran itu. Pemahamannya ya. Karena itulah kehafalannya di sini betul. Lebih pemahaman. Jadi bukan hanya sekedar fokus menghafal, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kewajiban kita ya bukan hanya sekedar menghafal, tapi bagaimana memahami Al-Quran itu, yang mengaplikasikan hafalan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena itu di madrasah aliyah secara berjenjang selama 3 tahun, ya pembelajaran ulumus syar'i itu kita ajarkan, baik dari akidah. Ya fikih, hadis, tafsir dan beberapa cabang ilmu lainnya. Namun selain itu juga di madrasah aliyah ya untuk pemahaman Al-Quran yang lebih mendalam ya kita mengkondisikan santri kita dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya. Dan porsi dari pembelajaran bahasa Arab ini bahkan menempati 50%, 50% dari muatan kurikulum kita. Jadi 50% Al-Quran, kemudian 50% ulumus syar'i. Nah, untuk kurikulum ulumus syar'i ini sendiri 50%-nya adalah bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Iya. Jadi bahkan kita sendiri mencoba untuk bagaimana mengkondisikan santri kita ke depannya untuk mampu berbahasa Arab sehari-hari di lingkungan pondok pesantren. Ya, selain bahasa Arab, kita juga menekankan santri kita untuk bisa menguasai satu bahasa asing lagi, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, sehingga pembelajaran yang ada di kelas maupun keseharian santri itu mencoba untuk mengkombinkan dua bahasa ini. Ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Korea. Alhamdulillah juga para guru-guru yang ada di madrasah aliyah memang diwajibkan untuk menguasai satu dari kedua bahasa ini. Satu atau dua? Salah satu, minimal salah satunya. Oh, gitu. Ya. Jadi ada beberapa guru yang memang menguasai bahasa Arab, dan ada juga beberapa guru yang menguasai bahasa Inggris, dan ada juga yang menguasai keduanya. Ya. Jadi untuk mengkondisikan santri-santri kita, ya tentu dimulai dari guru-gurunya. Ya. Jadi di aliyah ini sendiri lebih mengutamakan pemahaman. Dan betul. Itu tadi ya penguasaan bahasa itu sendiri. Tapi kita juga tidak menyampingkan pembelajaran umumnya, tidak. Ya, kita alhamdulillah ya telah menyusun kurikulum di madrasah aliyah itu pembelajaran umum tetap kita paketkan sejak kelas 1. Oh, sejak kelas 1. Bukan di kelas 3. Bukan di akhir. Bukan di akhir tahun ajaran, tapi memang sejak kelas 1. Sekalipun kita katakan porsinya tidak sebanyak dengan muatan ulumus syar'inya.
Matan ulum syar'inya. Ini hanya sekedar persiapan saja untuk mereka melanjutkan pendidikan. Karena tidak sedikit daripada siswa-siswa yang ada di madrasah aliyah itu memiliki cita-cita yang beragam. Tidak semua pasti. Tidak semuanya akan menjadi ustadz, menjadi hafiz Quran dan seterusnya. Baik. Ya, mungkin ada kegiatan yang di luar dari kurikulum utama yang sifatnya mungkin ekstrakurikuler atau apa. Ustaz Arshan, ada mungkin? Kalau di Kutab sendiri ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada ekskul wajib. Ada yang wajib. Ya, jadi di ekstrakurikuler wajib itu dari kelas 1 sampai dengan wajib dan sunnah gitu. Wajib dan sunnah. Apa yang wajib, Ustaz? Di kelas 1 sampai kelas 4 itu diwajibkan untuk mengikuti ekskul renang. Oh, renang. Ya, ekskul renang. Oh, Masya Allah. Ya, kemudian kelas 5 dan 6 ini kita wajibkan untuk mengikuti ekskul memanah. Memanah. Ya, itu kita jalankan setiap pekan. Ya, jadi diselang-seling antara ikhwah dengan akhwat. Jadi tidak bersamaan. Tidak gabung. Ya. Okay. Begitupun juga ekskul memanah. Ekskul memanah ini dilatih dengan pelatih memanahnya ikhwah, akhwat tersendiri. Oh, ya baik. Istilah lebih di ekskulnya lebih sunnah ya. Istilah ekskul sunnah ya. Renang, memanah, apa gitu? Kalau berkuda belum. Oh, berkuda belum ya. Belum ada kudanya atau belum ada tempatnya. Belum ada kuda dan tempatnya. Belum ada semua. Di madrasah sendiri seperti apa, Ustaz? Eskul ya, kalau untuk eskul kita yang sekarang ini ada kegiatan bela diri. Bela diri. Perisai Badar. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan ujian kenaikan sabuk. Wah, sudah ada yang sampai berapa tingkatan? Baru sekali nih ujiannya, berarti dia naik kuning. tingkatan kuning. Dari merah ke kuning. Kira ada yang biru, Ustaz. Belum. Kemudian juga memanah. Memanah? Iya, memanah. Okay. Jadi sementara kita masih menggarap 2 eskul ini dulu. Seperti itu. Di samping kegiatan tadi, Ustaz, yang apa istilahnya? Orang kan kalau masuk ke pesantren ya cenderung bilang garing lah, boring lah. Di samping juga kegiatan fisik lainnya seperti bermain futsal, badminton. Ini kita ada programnya ke anak-anak. Memang kita bahkan bawa santri-santri kita ke tempat lapangan futsal, lapangan badminton dengan jadwal yang telah ditetapkan masing-masing. Dan pendampingan juga dari Ustadznya. Betul. Aliyah sendiri, Ustaz? Iya, di Aliyah pun juga demikian, Ustaz. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk yang pertama lebih kepada bagaimana meningkatkan kemampuan dan kekuatan fisik. Ya, juga hard skill tentunya. Beberapa kegiatan ekskul di bidang ini seperti renang, panahan. Kalau untuk renang itu memang diwajibkan baik di putra maupun di putri. Ya, adapun bela diri itu masih khusus untuk ada di putra. Gitu. Futsal pun juga demikian dan panahan. Nah, ada ekstrakurikuler yang kedua, itu lebih sifatnya kepada sakofah, wawasan, juga soft skill. Jadi di tahun kedua itu setiap santri kita memberikan tambahan soft skill, kemampuan IT. Kemudian programmer atau apa, Sir? Mungkin lebih kepada desain grafis, desain. Dan juga hal-hal yang dibutuhkanlah secara umum. Tidak sampai pada program. Selain itu juga ada Arabic Camp, English Camp, khusus untuk putri diberikan pembekalan selama kurang lebih 1 tahun, kemampuan atau ekskul tata boga, memasak. Ya, selama 1 tahun di tahun yang pertama, dan yang di tahun kedua itu ekskul menjahit. Baik. Iya. Keterampilan dasar ya. Latihan. Iya. Baik. Istilahnya ini di MEM sudah ada semua ya. Kita lengkapi dengan kurikulumnya yang tentunya kurikulum bermuatan Al-Quran ya, dengan presentasi tertentu di setiap unit, dan ada juga kegiatan-kegiatan penunjang lainnya ya. Dan semoga itu bisa menarik para orang tua, pemirsa ya, yang ingin memilihkan yang memilihkan sekolah untuk anak-anaknya. Baik, itu ya pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bersua di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.